Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk penonton subscriber saya. Kali ini saya akan mencoba untuk menservis kompor gas punya orang tua kami, ya, yang keadaannya ini mati total. Kita nanti coba cek dahulu satu persatu dari regulator, kompor, dan yang lain-lain. Sekaligus nanti saya akan memberikan beberapa informasi tutorial tentang bagaimana cara menghadapi kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada kompor gas kita. Tapi sebelumnya, untuk sahabat-sahabat saya, silahkan subscribe dan like serta aktifkan tombol loncengnya supaya terus mendapatkan update terbaru saya, video-video saya, dan bisa membagikan kepada yang lainnya. Silahkan subscribe dan share kepada teman-teman kita. Oke, selanjutnya kita saksikan video saya. Jangan di skip dan tonton sampai tuntas. Oke. Nah, ini kita cek regulatornya apakah masih bagus. Nah, ini regulatornya sudah cukup lumayan bagus ya, sudah menggunakan manometer sebagai penunjuk isi gas. Ini masih bagus, dan kita coba cek ininya. Ini masih bagus karena bagian ini masih cukup kencang apabila tombol ini diarahkan ke bawah. Jadi masih cukup bagus, dan kita lihat di seputaran ini masih bagus, tidak ada yang aus. Jadi ini regulator insya Allah masih bagus. Nah, kita akan cek, coba langsung kita pasangkan ke tabung gas. Kita pasangkan coba ke tabung gas. Nah, ke sini. Kalau untuk regulator ini masih bagus karena masih ada pergerakan manometernya. Tapi setelah kita tes, ini selangnya, setelah ini terpasang, kemudian kita coba hidupkan kompor gas. Hidup, tapi tidak sekaligus hidup karena mungkin ada tersumbat di bagian spuyernya yang saya maksud tadi. Nah, kita coba cek, balik lagi, kita balik ke bawah seperti ini. Nah, biasanya penyumbatan itu terjadi di bagian spuyer ini, bagian spuyer. Nah, kita akan coba cek. Kita gunakan cotton bud untuk membersihkan bagian itu. Di sini di bagian keluarnya gas ini kita bersihkan pakai cotton bud, yang ini kita bersihkan pakai ijuk. Tunggu ya.
Nah, ini guys, ini sapu ijuk yang kita ambil seperti ini. Satu seperti ini. Ya. Ini kita potong ujungnya supaya rapi. Nah, seperti ini. Ini. Macipam. Tuh. Sorry guys, jatuh guys. Nah, jadi ini sapu ijuk ini kita akan tusukkan di bagian sini. Biasanya di bagian sini ini sering tertutupi oleh sarang laba-laba, kemudian sawang, sehingga gas tidak bisa keluar langsung. Kemudian di bagian ini juga sering tertutup oleh kadang-kadang sarang tawon dan lain-lain di sini. Makanya nanti ini kita bersihkan pakai cotton bud, yang ini bersihkan pakai ijuk. Nah, ini kita langsung bersihkan aja. Terus kita bersihkan. Nah, di sini ada lubang guys, ada lubang kecil yang cukup hanya untuk sapu ijuk ini. Jadi kita masukkan. Nah, seperti ini. Sudah masuk, kita putar. Nah, kita putar seperti ini. Lalu turunkan, keluarkan, kemudian masukkan lagi. Nah, masukkan lagi. Nah, seperti ini. Ini ada hitam-hitam. Nah, ini nampak hitam. Ini ya, nih. Nah, kita lagi masukkan lagi. Agak sulit karena memang lubangnya kecil. Masukkan lagi, keluarkan lagi. Nah, ini masih ada kotoran-kotoran yang hitam di bagian dalamnya. Masukkan lagi. Ya, kemudian keluarkan. Cukup. Kemudian di bagian ini kita akan bersihkan pakai cotton bud. Buka dulu. Ambil satu. Nah, seperti ini. Kita tusukkan seperti ini. Tusukkan. Seperti ini. Nah, ini banyak sawang-sawang. Kemudian kita balik seperti ini. Nah, ini kita pastikan sarang-sarang laba-laba, sarang-sarang tawon yang ada di dalam pipa ini bisa keluar atau
hilang atau bersih semuanya. Oke, udah. Nah, kalau sudah seperti ini kita buang. Kemudian kita pastikan ini tombol spuyer ini fungsinya adalah untuk membesarkan atau mengecilkan gas yang keluar dari spuyer ini. Jadi apabila diputar ke bawah dia akan semakin kecil, kalau ke atas dia akan membesar keluarnya gas melalui tungku tersebut. Nah, ini kita pastikan drat ataupun per yang ada di sini, yang ini memang tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Ini alhamdulillah masih bagus, cuman kita bersihkan sedikit. Nah, ini masih bagus, masih berfungsi pernya. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk membesar kecilkan gas. Kalau sudah seperti ini, kita coba dulu. Kita lepaskan regulatornya. Nah, untuk memastikan pemantik api ini berfungsi dengan baik. Apabila tombol knop ini kita putar, maka kita pastikan kita cek. Nah, lihat guys. Nah, di sini tidak normal semestinya. Jadi 3 kali saya memutar tombol, yang hidup hanya sekali. Jadi artinya ini juga harus dibersihkan di bagian ujungnya. Di bagian ujungnya ini kita harus bersihkan, kikis sedikit menggunakan besi ataupun pisau supaya ujung pemantik ini sensitif terhadap sambaran besi lain, supaya ketika tombol pemantik itu kita putar dan pemantik ini menyalakan sambaran api, gas langsung menyambar. Nah, kita bersihkan dulu atau kita kerik sedikit untuk bagian pemantik ini. Kita gunakan gunting saja guys, gunakan gunting saja. Ini kita kerik sedikit. Nih. Sudah, kita coba tes.
Ini guys, kita lihat. Nah, ini sudah, alhamdulillah udah normal. Nah, kalau sudah normal, kita coba bersihkan lagi bagian tungku ini. Ini kadang-kadang juga tersumbat oleh sarang laba-laba, sarang tawon, biasanya dia tersumbat oleh itu. Nah, kita akan pastikan lubang tungku ini bersih, ataupun untuk memastikan tabung gas yang masuk melalui tungku ini bisa keluar sempurna melalui burner yang ada di sini. Oke, kita coba bersihkan bagian dalam ini ya. Kita pastikan menggunakan alat pembersih. Nah, ini guys, pertama ini kita buka dulu seperti ini. Nah, kita pastikan ini keluar, dan kita nanti ini juga bersihkan sedikit ya, supaya di sela-sela burner ini tidak tersumbat oleh kotoran. Nah, sebenarnya membersihkan ini bagusnya pakai sikat gigi bekas. Ini sebenarnya bagusnya menggunakan sikat gigi bekas atau menggunakan kuas. Kemudian bagusnya itu dikasih minyak tanah supaya karat-karat di bagian burner ini mengelupas semua. Dan untuk membuat burner ini kuning kembali atau bisa bersih sempurna, itu bisa menggunakan cuka makan. Jadi cuka makan kita tuangkan di mangkok, kemudian kita masukkan ini, pastikan air cuka itu menutupi seluruh bagian burner ini. Insya Allah didiamkan selama ya 20-30 menit. Kemudian ini kita sikat menggunakan sikat gigi bekas ataupun kuas bekas, itu bisa kita gunakan. Nah, insya Allah yang seperti ini akan hilang total ya, seperti ini akan hilang total. Dan warna dari burner ini itu akan menjadi kuning sebagaimana awal sebelum digunakan kuning seperti itu. Nah, ini kita bersihkan aja sedikit, bersihkan untuk memastikan tidak ada lubang yang tersumbat sini. Ini kalau lubang-lubang ini tersumbat, maka ini nyala apinya tidak akan sempurna. Jadi kita bersihkan sekedarnya saja. Nanti Pak Yai yang akan menggunakan ini, kebetulan ini kompornya Pak Yai yang saya bersihkan ini. Kebetulan saya sowan ke rumah Pak Yai, kemudian dia mengatakan kompornya nggak bisa dipakai, katanya rusak. Nah, coba saya bawa ke rumah, dan hari ini baru sempat saya bersihkan. Nah, ini saya bersihkan. Nah, ini nah kita bersihkan lubang-lubang ini,
supaya untuk api keluar sempurna. Nah ini menggunakan tusuk gigi. Nah ini kita bersihkan seperti ini. Nah, satu persatu kita bersihkan. Pastikan tidak ada lubang yang tersumbat di bagian api lilinnya. Yang ini adalah fungsi dari api lilin. Jadi untuk api apabila di bagian sini dikecilkan, ini masih bisa menyala. Nah, ini. Nah, kita tusuk kembali dari bagian belakang. Nah, ini sudah kita pastikan sudah bolong semua. Tuh lihat, nampak bolong semua ya, bolong semua. Nah, sekarang yang ini kita coba bersihkan ya. Kita coba bersihkan terutama bagian dalam sini. Bagian dalam sini. Ini. Ya, kita pastikan. Nah teman-teman, ini adalah contoh debu sarang-sarang yang ada di bagian tungku ini. Nah, kita bersihkan dulu. Pastikan kita kotak-kotak seperti ini supaya keluarnya gas dari tungku ini menuju ke tungku bagian atas itu sempurna, tidak ada yang tersumbat. Nah, itu bagian ini dulu kita bersihkan. Ini kita bersihkan, dan ini juga sebagusnya ini menggunakan kuas dan sikat gigi bekas supaya bisa menjangkau di bagian dalam ini. Cuman karena ini saya mendadak, jadi saya menggunakan ala kadarnya ini cotton bud. Ini kita coba bersihkan lagi. Nah, ini kita bersihkan sampai bersih ya, kalau bisa sebersih mungkin, sesempurna mungkin. Dan kotoran-kotoran ini yang sebenarnya perlu dibersihkan. Ini juga sebenarnya cara membersihkan ini juga tetap bisa menggunakan minyak tanah ya, seperti halnya untuk membersihkan ini di bagian awal ya. Kalau sudah bersih, kemudian menggunakan cuka untuk membuat semua kotoran dan karat hilang. Ini akan menjadi kuning lagi. Tapi kalau yang ini ya tidak bisa kuning karena ini bukan kuningan, ini stainless. Jadi insya Allah akan lebih tidak lengkap. Maka saya gunakan alat seadanya. Yang penting kompor ini nanti hidup dulu, kemudian Pak Yai itu bisa menggunakan kompor ini dengan baik. Nanti kalau mau dibersihkan ya nanti saya datang ke rumah beliau gitu. Sorry guys, jatuh guys. Ini kita bersihkan. Nah, ini bersihkan. Balik. Dan kita tiup dari sini, kita tiup
ke arah sini. Jadi seperti ini. Jadi sahabat-sahabat sekalian, untuk memastikan gas nanti akan keluar sempurna dari lubang tungku bagian bawah ke bagian atas burner ini, kita bisa tiup seperti saya praktekkan tadi, seperti ini. Nah, kalau kita rasa angin yang keluar dari sini menuju ke sini itu sudah keluar sempurna, ya kita sudah tinggal kita bereskan yang lain saja. Ini kita anggap sudah, walaupun belum bersih sempurna, tapi kita anggap sudah karena tujuan ini saya ini untuk menghidupkan dulu kompor gas yang rusak ini. Nanti kalau urusan bersih membersih, nanti Pak Yai bisa menghubungi saya lagi. Dan saya informasikan untuk ibu-ibu dan mungkin ibu muda atau bapak-bapak yang ada di rumah, kompor gas seperti ini, karena di bagian bawahnya itu hanya seperti ini ya, hanya seperti ini, tidak ada hal yang berbahaya ya, kecuali ini bagian sini ini tidak terkunci, ini maka akan menimbulkan bahaya. Dan memang bahwa kita perlu berhati-hati karena di bagian sini, dari ujung sini menuju ke sini, ini adalah aliran gas. Jadi untuk memastikan gas tidak mengalir, maka perlu kita buka regulator bagian bawah. Kita pastikan dulu terbuka, kemudian kita bisa bersihkan bagian bawah ataupun untuk menservis, membersihkan bagian yang kita anggap perlu diservis. Nah, isinya cuma seperti ini guys, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan ya. Ini gas masuk ke dalam kompor, ini yang ini bagian pemantik ya, ini sepuyer untuk mengeluarkan gas, yang ini sepuyer untuk mengeluarkan gas, ini setelan untuk membesar kecilkan gas yang masuk ke dalam tungku, ini adalah gas, cerobong gas yang masuk ke menuju ke burner sini, lewat samping sini dia masuk. Nah, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Kalian semua guys tidak perlu takut, tapi memang butuh keberanian untuk membuka ataupun membongkar kompor gas ini. Kalau tidak berani, jangan terlalu memberanikan diri, nanti daripada sudah dibongkar tapi tidak bisa masang kan, nanti bisa repot gitu ya. Jadi pastikan ada keberanian untuk membuka ini ya, kemudian bisa dibersihkan, diservis sesuai apa yang dibutuhkan. Oke, kita kembali lagi guys, kita coba pasang regulator ini ya guys ya. Kita pasang guys regulator ini. Ini agak sedikit repot guys karena saya sendiri, harusnya ini ada asisten. Nah, ini asistennya lagi belum ada. Saya mencari asisten, kata asistennya, saya mau jadi asisten sampean, tapi syaratnya gajinya itu harus besar, minimal UMR. Lah, saya aja belum digaji sama YouTube, ya kan? Nanti kalau sudah digaji sama YouTube, boleh kita cari asisten, kemudian cari
tim yang khusus untuk membuat konten-konten yang sifatnya positif dan membangun serta memberikan informasi kepada masyarakat. Dengan menonton video kita, mereka bisa mendapatkan edukasi dan tidak perlu lagi takut menggunakan yang namanya LPG itu. Nah, kita coba pasang, guys. Nah, ini sudah terpasang sempurna, karena ini tidak terlalu bergerak tinggi karena memang gas ini sudah mau habis. Nah, sudah terpasang seperti ini, guys. Jadi jangan langsung dibiarkan, tapi kita tepuk sedikit. Oke, 3 kali kita tepuk kecil seperti itu, karena di sini di bagian spuyer ini akan ada gotri, ya, yang apabila tombol ini ditekan maka dia akan meluncur ke depan dan menutup lubang. Tapi kalau setelah kita ketuk seperti ini, ya, sedikit, kemudian ini melonggar dan gas mulai keluar melalui sini, ya, sini dan ke sini. Oke, kita coba tes api yang dari sini, kemudian kita sudah servis tadi, bisa sempurna tidak keluarnya, ya. Kita coba tes. Nah, ini, guys, alhamdulillah, sekali petik sekali putar, ya, ini sekali petik sekali putar gas langsung keluar. Nah, alhamdulillah, berarti kita sudah berhasil untuk menservis kompor gas punya Pak Yai kita. Jadi beri tepuk tangan untuk saya. Selanjutnya guys, kita pasang tungku ini. Kita pasang tungku ini di bagian sini. Kita pasang. Nah, untuk memasangnya, ya, kita lepaskan dulu bagian bandernya. Oke. Kemudian kita pastikan lubang ini akan masuk. Nah, saya ulangi ya, guys, ya. Jadi kita pastikan lubang ini masuk ke dalam lubang spuyer di bagian sini, masuk ke dalam sini, ya, karena ini tempat keluarnya gas LPG, kemudian mengarah ke tungku dan langsung menuju ke burner, ya. Kita pastikan seperti itu. Nah, kita masukkan seperti ini, masukkan. Nah, ini ada dua, ini satu, ini ada satu pengait, di bagian sini juga ada satu pengait. Kita pastikan lubang ini termasuki oleh pengait tersebut. Nah, seperti ini sudah terpasang, ini tidak bergoyang lagi. Tapi untuk memastikan ini tidak bergoyang, ya, karena ada pengunci. Ini ada pengunci berupa kawat, ya, kawat per. Kita pastikan kita kunci juga bagian ini seperti ini, ya, kita kunci. Nah, sudah seperti itu, ya, sudah seperti itu. Kita coba tes kembali untuk memastikan gas yang kita pasang tadi masuk melalui pipa ini, kemudian keluar melalui tungku bagian ini. Kita tes lagi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini alhamdulillah menyala dengan sempurna, dan sekali petik atau sekali putar ini sudah langsung menyala. Kita matikan dulu. Nah, kita biarkan sebentar, ya, biarkan sebentar supaya kotoran-kotoran yang ada di dalam tungku ini itu bisa terbakar, kemudian menjadi arang dan terbuang. Nah, kita biarkan dulu sekitar, ya, 2 atau 3 menit, ya.
Nah, ini yang saya katakan tadi guys, lubang di situ tadi yang saya katakan tadi ada untuk membesar kecilkan keluarnya gas. Saya coba akan putar ya, saya putar, nanti akan ada pengaruh dari api tersebut. Nah, apinya akan menjadi seperti ini. Saya putar kembali, nah akan berubah lagi seperti ini. Ini adalah setelan gas yang ada di bawah yang saya terangkan di awal tadi ya. Nah, ini apinya sudah menyala sempurna, alhamdulillah. Nanti akan kita pasang juga regulatornya, burnernya ya, kita pasang. Ini sudah sempurna, kita matikan dulu api ini dan kita pasang burnernya. Oke, kita matikan ya, kita matikan, kemudian kita pasang burner ini seperti ini ya. Setelah terpasang, kita putar sedikit. Nah, oke, sudah seperti itu. Kita tes lagi ya, tes lagi untuk memastikan kompor gas ini menyala dengan sempurna. Oke, kita coba tes hidupnya seperti apa. Oke, kita pastikan ini tombolnya ya. Nah, ini alhamdulillah sekali putar langsung hidup. Dan kita akan mencetel bagian bawah yang saya katakan tadi untuk memastikan apinya menjadi biru lagi. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian ya, ini tidak bisa biru sempurna karena burner yang tadi itu yang saya katakan harusnya dibersihkan menggunakan minyak tanah, kemudian untuk menjadi kuning kembali menggunakan cuka, itu tidak kita bersihkan dan hasilnya seperti ini. Masih banyak kotoran-kotoran, sisa-sisa masakan yang masih nyangkut atau masih ada di bagian burner. Dan ini dalam proses pembakaran dan insya Allah nanti tidak semerah ini ya. Kita coba ketok supaya arang-arang yang sudah terbakar itu bisa sedikit berkurang ya. Kita biarkan dulu sebentar untuk memastikan apinya tidak semerah di awal tadi ya. Kita pastikan. Nah, ini saya berikan informasi kepada ibu-ibu yang ada di dapur, bapak-bapak mungkin yang jadi kepala rumah tangga, tidak perlu takut dan khawatir. Nah, ini sudah agak sedikit biru ya, sedikit tidak perlu khawatir kalau misal kompor gasnya mengalami kendala ya. Kita bisa mencari informasi melalui YouTube dan sumber-sumber yang lain ya. Dengan ibu bapak menonton video saya, insya Allah bisa untuk mempraktekannya sendiri. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kompor saya kok apinya merah terus ya, silahkan silahkan komentar di kolom komentar di bagian YouTube saya. Kemudian yang sering masuk di komentar saya adalah yang jadi masalah itu biasanya kompornya mati total, tidak bisa dihidupkan lagi ya, seperti ini tadi. Itu dikarenakan apa? Nah, ini adalah satu jawaban bahwa kompor gas yang mati total itu tidak semata-mata karena rusaknya terlalu parah, tetapi hanya butuh sedikit ya. Tadi saya katakan ada sarang sepuyer yang sarang sepuyer yang tertutup oleh sawang-sawang dan cukup dibersihkan dengan menggunakan ijuk ini, kemudian dibersihkan menggunakan katembat ya, katembat seperti ini bisa. Ini sudah
kita buktikan dengan alat yang sederhana yang bisa dapatkan kita di rumah, semua bisa berjalan dengan baik dan tidak ada masalah. Tidak perlu ibu bapak menggunakan atau mengeluarkan uang mungkin ratusan ribu untuk menservis kompornya. Ya, alhamdulillah kompornya sudah menyala sempurna. Tinggal lagi untuk membuat biru apinya, itu tinggal dibersihkan lagi bagian bander yang ini ya, tinggal dibersihkan lagi. Nah, ini yang jelas kalau untuk menyala sudah menyala dan apinya sudah tidak terlalu merah lagi, sudah sedikit biru. Tinggal lagi dibersihkan bagian bandernya untuk membuat api menjadi biru kembali. Oke, kita matikan dulu sebentar untuk kita coba cek yang lain ya. Kita matikan. Alhamdulillah sudah hidup. Mudah-mudahan. Nah, ini Pak Yai Sofwan yang saya hormati dan saya kagumi, baik ilmunya, kemudian ya banyak yang saya dan teman-teman dapatkan dari sosok seorang Yai Sofwan sampai saat ini bisa menjadi panutan bagi kami. Mudah-mudahan agak sedikit tersenyum melihat kompornya bisa hidup lagi. Ya, assalamualaikum Yai, moga-moga Yai tetap sehat, kemudian terus menebarkan manfaat bagi kami yang masih terus butuh bimbingan. Ya Yai, salam hormat untuk Yai, salam takdim untuk Yai dan Yai yang lain. Kami juga takdim. Yai Sofwan ini adalah salah satu dari kiai yang kami takdimi. Jadi Yai, moga tersenyum. Kita coba lagi Yai ya. Langsung hidup Yai. Mudah-mudahan nanti kalau kami teman-teman sowan ke rumah Yai, kami bisa membuatkan kopi untuk Yai. Biar kami yang masak Yai. Yai duduk aja ya, kami yang masak. Alhamdulillah sudah hidup dan alhamdulillah sudah agak biru Yai. Normal lah ya, normal. Oke, kita matikan. Selanjutnya ya. Selanjutnya adalah kita coba buka ini, sahabat-sahabat sekalian. Sering juga terjadi kompor mati itu disebabkan oleh tombol ini yang tersumbat oleh kotoran lemak masakan yang masuk melalui bagian atas kompor kita ini ya. Sini setelah kita masak ada minyak, mungkin santan yang jatuh kemudian menetes ke sini, dan akhirnya kalau tidak kita bersihkan bagian knob atau tombol ini, maka ini akan menjadi lemak yang mengeras, kemudian menjadikan tombol ini susah untuk diputar. Maka tidak ada salahnya kita juga bisa buka ini ya. Buka ini kemudian kita bersihkan ya. Kita coba buka, kita bersihkan supaya nanti ini bisa menjadi contoh untuk yang lain juga ya. Kita coba buka, dan bukanya mudah kawan-kawan. Bisa cukup menggunakan obeng, baik obeng yang kembang atau yang plus ya, ataupun menggunakan obeng yang min. Ini seperti ini bisa. Kita buka bagian atasnya ya, kemudian pelan-pelan ternyata ini memang sudah
ternyata ini memang sudah agak sedikit keras ya guys ya, sudah sedikit keras, maka ini butuh waktu. Kita berikan dulu nanti minyak tanah dicampur minyak manis ya, teteskan atau menggunakan pembersih karat, baru kita buka. Ini kalau dipaksakan nanti pecah ya, saya nggak mau ambil resiko nanti Yai marah dengan saya. Ya, disuruh menservis malah merusak kata Yai ya. Jadi kita biarkan dulu aja ini. Yang jelas komponen sudah hidup ya, sudah hidup, kemudian bisa digunakan dengan baik. Ini nanti kapan-kapan saya ke rumah Yai nanti bisa dibersihkan. Sementara ini bisa digunakan dengan baik dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Nah ini alhamdulillah sudah hidup, maka kita cabut ya regulator ini, kita cabut, kemudian kita bungkus kompor gas ini. Nanti kita akan antar ke rumah Yai ya, sedikit tersenyum dengan hasil kerja saya, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin ya. Mohon doanya Yai, semoga YouTube ini bisa memberikan manfaat edukasi kepada masyarakat luas, khususnya bagi ibu-ibu yang ada di dapur ataupun bapak-bapak yang selalu mendampingi ibu-ibunya di dapur untuk tidak terlalu cemas menggunakan kompor gas, dan apabila ada kerusakan sedikit-sedikit bisa menservis sendiri dengan melihat video-video dari saya ya gitu. Oke.
Nah, itulah kawan-kawan sekalian mengenai regulator dan kompor gas tadi sudah saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat, dan terus dukung YouTube saya ini. Kemudian jangan lupa untuk di subscribe, kemudian di share, like, dan aktifkan tombol loncengnya supaya sahabat-sahabat sekalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Kemudian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga